Saya ingin memperlihatkan potensi dari Koperasi Desa Merah Putih Kedung Tukang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang dengan jumlah penduduk 4.300 orang lebih. Ini adalah peta geospasial dari desa tersebut. Sekilas mari kita selusuri dulu. Kalau dilihat bahwa di sini sepanjang jalan ini, jalan besar, jalan utama itu yang padat dengan pemukimannya ya. Nah, kemudian jika kita lihat lagi, kemudian di sini juga ini adalah yang padat pemukiman. Nah, kemudian di sini jika kita lihat ini tidak dipadati oleh banyak pemukiman, tetapi lebih banyak lahan-lahan yang terbuka. Nah, lahan-lahan yang terbuka ini produksinya apapun juga hasilnya atau komoditi apa yang bisa dihasilkan di sini itu baik sekali sebenarnya. Potensi ini itu dikolaborasikan dengan koperasi-koperasi merah putih yang ada di Jabodetabek. Karena kalau di Jabodetabek lahannya sangat kurang dan pasti padat. Ya, begitu ya. Nah, sekarang mari kita selusurin mulai dari sini saja. Kita lihat para pelaku usaha yang ada di desa ini. Saya akan zoom ke situ, ke daerah sini. Kita mulai dari ujung. Nah, kalau kita mulai dari ujung gini, nah biasanya akan keluar seperti ini ya. Para pelaku ini Jalan Raya Waru ya. Ini pemakaman Pemaron. Nah, saya ingin sini ini ada ya. Ini salah satu saja pelaku usaha yang ada di sana di desa ini. Kalau saya klik, jadi saya terangkan dulu. Kalau beliau pengusaha ini, Pak Yanto misalnya, Pak Yanto Teknik ini, itu meletakkan ini tempat usahanya di internet dan dia ditaruh ada di pinggir jalan ini, artinya dia ingin dikenal ya. Artinya dia ingin dikenal oleh siapa saja yang berlalu lalang di sini, jadi bisa dilihat bisnisnya beliau ya. Nah, sekarang kalau beliau masukkan ini seperti yang saya sedang lakukan, saya kan melakukan ini dari internet. Nah, jadi sebenarnya ketika kita klik di sini, saya itu jika ada kepentingan untuk berhubungan bisnis dengan beliau, maka penting sekali beliau itu seperti ini. Beliau mencantumkan nomor WA-nya di sini, nomor handphonenya. Ini artinya apa? Artinya kalau saya ada berkepentingan untuk melakukan berhubungan secara bisnis dengan pelaku ini, saya bisa menghubunginya beliau melalui handphone dulu sebelum saya misalnya berangkat ke tempat dia, gitu ya. Begitulah pentingnya bahwa setiap kalau dicantumkan spotnya Anda di sini, titik-titik seperti ini, ya, misalnya ini site day Teddy ini misalnya, kalau klik di sini, saya klik di sini. Nah ini sayang sekali bahwa beliau ini tidak mencantumkan nomor handphonenya. Jadi ada kesulitan orang kalau misalnya ingin berhubungan dengan beliau gitu ya, dengan pemilik ini site day Teddy ini. Begitu ya. Makanya saya anjurkan setiap kali ada masuk sini ada spot seperti ini, lokasinya itu nomor WA-nya supaya dicantumkan begitu ya. Nah, musola itu mari, jadi ini padat pemukiman, ini masjid, Kedung Tukang ini apa? Saya tidak paham. Mari kita klik di sini. Preschool katanya ya. Di sini Kedung Tukang itu preschool. Oke, saya nggak cukup jelas. Tapi mari kita lihat. Ini nama saja. Lapangan bulu tangkis UKUK SD Negeri itu ini. Nah, ini rias pengantin Mbak Desi ya, misalnya kan pelaku usaha ini ya itu ingin selain
berharap bahwa siapa yang berlalu lalang di sini itu menghubungin bisnisnya dia. Jadi dia menangkap, tapi juga dengan dia meletakkan ini di internet, itu artinya dia ingin juga bisa dipantau atau dikontak melalui internet ya. Nah bagus sekali karena beliau rias pengantin Mbak Desi ini mencantumkan nomor handphonenya ya. Jadi bisa dihubungi, gitu ya, mudah dihubungi sebelum kontaknya. Tadi saya lihat ini ada farm di sini. Nah ini Mata Air Abadi Farm. Ini beternak apa? Saya tidak tahu. Oh, oke, ini ikan hias. Ikan hias. Nah bagus sekali bahwa beliau juga Mata Air Abadi Farm ini mencantumkan nomor handphonenya. Nah memang sebaiknya Anda cantumkan nomor handphone di setiap kali Anda ini ya. Oke, mari sekarang kita lihat. Ini kepala desa. Kantornya. Ini warung. Ya. Nah tempat ngaji. Garasi custom pancing. Ini custom pancing itu apa berarti pancingan apa alat-alat pancing? Ya, nah sayangnya ini ya ini alat pancing dia bilang. Tapi sayangnya di sini enggak dicantumkan nomor handphonenya ya. Jadi sedikit masalah itu kalau kita menghubung. Oke, itu pemukiman yang di sisi saya boleh bilang ini di sisi sebelah kiri dari desa ini. Tapi mari sekarang kita lihat yang ada di sisi kanan bawah ya. Ini pemukiman dan ini para pelaku usahanya yang keluar. Nah ini misalnya keripik tempe Mama Abe gitu ya. Nah keripik tempe dan nah bagus sekali dia cantumkan nomor handphonenya ya. Begitu kita lihat. Nah ini kita lihat ya pemukimannya, masjid. Jalan Raya Rengas Bandung. Oke, itu musola. Ini rias manten. Ini toko alat listrik ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin melihat potensi yang desa ini miliki. Nah, ini adalah daerah-daerah yang masih hijau, ada lahan-lahan. Ini saya tidak tahu ini ditanami apa saja gitu ya, tapi ini adalah potensi bagi sebenarnya kolaborasi antara Koperasi Merah Putih di sini dengan Koperasi Merah Putih yang ada di Jabodetabek. Bentuk kolaborasinya apa? Bentuk kolaborasinya adalah bagaimana dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan karena desa ini punya ada lahan dan kemudian lahannya pasti bisa memproduksi sesuatu gitu ya. Nah bagaimana produknya itu bisa dalam tanda kutip diekspor ke Jakarta gitu ya, Jabodetabek maksud saya ya. Nah untuk bisa diekspor ke Jabodetabek itu idealnya saya bicara idealnya pelaku di sini itu kolaborasi jadi kerjasama antara koperasi ya. Ini ada titik-titik seperti ini, sepertinya ini kincir ya ini adalah tambak-tambak barangkali ya. Barangkali saya keliru, tapi begitulah yang saya amati. Ya, baik demikian potensi dari desa ini. Terima kasih.